Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer. Ya, jadi pada bagian yang Philips LED itu banyak pertanyaan juga sih. Kenapa saat ada listriknya bisa nyala sendiri gitu ya, tapi dalam kondisi redup, apa sih masalahnya? Oke, nah kali ini saya akan coba bongkar itu namanya bola lampu Philips itu. Gimana sih rangkaian di dalamnya? Kita akan coba cek aja. Jadi pertama kita buka dulu bagian bawahnya atau bagian ulir fittingnya. Jadi kita menggunakan karet ban dalam ya. Jadi untuk mutarnya cukup diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan ulir si lampu. Tapi sebelumnya itu bagian kepala tutupnya itu kita buka dulu. Kita buka dengan pisau bisa. Nah, setelah terbuka, kita coret kabelnya ada 2, dan sekarang kita buka bagian dom atau atasnya. Kita sini kan menggunakan chain loop atau kit chain loop. Jadi seperti kita tahu itu untuk ngelem si lampu LED ini biasanya manufakturnya menggunakan lem silikon yang tahan panas. Jadi biasanya sifat lem silikon itu akan melunak atau lemah itu jika kena minyak. Jadi bisa menggunakan chain loop ataupun menggunakan WD-40, dimana minyaknya juga harus nggak bisa menguap dengan cepat ya. Jadi sini saya menggunakan chain loop karena aromanya lebih enak daripada menggunakan WD-40. Nah, sekarang kita akan coba congkel si lampunya. Jadi saya menggunakan alat pencongkel LCD ya, untuk laptop maupun untuk LCD TV. Ini saya mau cari mana yang cocok dulu digunakan untuk si LED ini. Saya gunakan yang pencongkel yang datar dulu. Apakah bisa dibuka dengan yang datar? Ternyata lumayan susah jika menggunakan yang datar. Kemudian saya coba ganti cari lagi. Nah, ini baru pertama kali saya ngebongkar si LED ini. Sekarang saya gunakan pencongkel yang cekung. Jadi sebenarnya sebaiknya setelah disemprot dengan minyak atau chain loop itu dibiarin dulu sekitar setengah jam. Tapi karena ngejar waktu durasi tayang, ya udah saya paksain aja, jadi emang agak susah. Jadi lemnya akan melemah setelah setengah jam, sama seperti penggunaan pada saat ngebongkar adapter laptop atau casan laptop. Itu saya biasa juga menggunakan minyak, bisa jadi WD-40 atau si chain loop tadi. Nah, ini udah mulai agak kebuka, kita congkelnya udah agak mudah. Nah, karena dia cekung ya pembukanya, jadi bisa masuk ke bagian bawah, dan ini udah mulai agak melemah lemnya. Efek dari minyak dari chain loop tadi. Jadi kita bisa buka perlahan. Jadi Philips LED emergency ini menggunakan 2 kelompok LED. Jadi ada yang menggunakan listrik AC dan listrik DC, yaitu baterai. Jadi untuk listrik AC-nya itu bagian lingkaran yang paling luar.
Sedangkan untuk yang bagian DC atau yang menggunakan baterai itu menggunakan listrik grup LED yang bagian dalam. Nah, kita akan coba menggunakan listrik AC yang mana yang akan hidup. Nah, itu menggunakan listrik DC tadi, menggunakan sumber baterai. Jadi dia disuplai saat ujung kedua kabel tadi yang dua tadi itu kita hubung singkat. Nah, saya akan coba untuk colokan ke listrik PLN 220 volt. Nah, bisa dilihat grup LED yang bagian sisi luar yang menyala. Jadi untuk menguji LED ini ada baiknya Anda menggunakan safety goggles atau kacamata safety, karena cahaya yang dipancarkan oleh si LED ini cukup silau ya, dan kemungkinan juga akan bisa merusak mata Anda secara langsung. Jadi disarankan jika ingin memperbaiki LED ini atau mau uji coba LED menggunakan kacamata safety. Kita lanjutkan untuk membuka bagian PCB-nya ini dengan menggunakan minyak chain loop atau minyak rantai. Gunakan untuk melunakkan lem silikon tadi agar mudah dicongkel. Di ini ada bagian sekrup di dua buah di bagian PCB-nya. Kita akan buka dulu sekrupnya. Jadi kita diamkan, sebenarnya sebaiknya didiamkan dulu minyaknya untuk bereaksi dulu dengan lem silikonnya untuk agar lebih mudah dibukanya. Jadi ini saya coba congkel lagi menggunakan pencongkel casing, tapi dia yang menggunakan kayak skop gitu yang melengkung. Saya nggak tahu ini pakai pencongkel yang mana, jadi saya coba-coba aja dulu kira-kira yang mana yang cocok yang bisa ngebuka si LED ini dari kedudukannya. Ini saya mencongkelnya dengan hati-hati karena takutnya PCB-nya patah, malah jadinya rugi dua kali kalau PCB-nya patah. Jadi saya coba pelan-pelan mencari celah dan pembuka opening tool atau pembuka casingnya ini mana yang cocok untuk ngelepas si PCB-nya ini. Nah, ini udah mulai agak masuk nih opening toolnya, jadi udah ketemu opening tool yang cocok. Jadi udah mulai, dan lemnya juga udah mulai lunak gitu. Karena udah prosesnya udah lumayan lama, jadi kekuatan lemnya juga udah mulai melemah karena efek dari minyak yang saya semprotkan tadi atau chain loop tadi. Sekarang saya coba semprotkan lagi tambahan untuk chain loopnya agar bagian dalam lemnya itu masih gak kuat, sedikit itu menempel. Jadi saya tambah lagi sedikit lagi dan saya ulangi congkelnya dengan perlahan. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, akhirnya lemnya udah mulai lunak lagi, udah mulai gak kuat. Nah, sekarang ada bagian kabelnya kita lepas dulu. Jadi kabelnya kayak soket gitu aja ditempel ke bagian atas PCB dari LED ini. Jadi kita bisa buka dengan pinset. Jadi bentar saya pindahkan dulu kameranya agar lebih mudah melihatnya. Karena agak repot juga sih kerja di depan kamera itu, memang agak susah ya. Kadang meleset gak fokus gitu. Nah, ini udah kebuka. Dan kita lihat papan PCB-nya seperti apa. Nah, jadi sekeliling dari PCB itu ada banyak lem, jadi itu kenapa susah ngebukanya. Nah, itu mesinnya ada di bawah. Jadi kita harus buka lagi casing bagian tengahnya.
Di sini saya mencoba membukanya dengan tangan aja, saya coba paksa buka, ternyata lumayan keras. Jadi saya putuskan untuk menyemprotnya lagi dengan chain loop atau minyak rantai, ya agar jika seandainya dia menggunakan ada lem silikon juga di celah atau di bagian sambungan ini akan lebih mudah dibukanya atau kan lebih melunak lemnya itu. Untuk mengamankan kabel yang kebuka tadi, jadi saya tutup dulu dengan isolasi listrik biar kabelnya nggak rusak saat kita ngebuka. Nah, ini setelah saya diamkan dulu selama sekitar 10 menit, saya akan coba lagi congkel menggunakan opening tool. Ya, saya congkel perlahan dulu, saya mau cari-cari celahnya dulu agar eh, opening tool saya bisa masuk ke dalam celahnya. Oke, nah opening tool mulai masuk, kemudian saya congkel dan kelihatan mesin di dalamnya seperti apa. Nah, sekarang kita tinggal bongkar mesinnya. Jadi emang ada lem sih di sekitar PCB mesinnya itu. Itu yang bikin agak susah ngebongkarnya. Dan kita akan coba bongkar mesinnya. Kita akan congkel aja menggunakan sekop opening toolnya tadi yang melengkung seperti itu. Jadi congkel hati-hati karena saya juga nggak tahu ada komponen seperti apa di balik PCB ini dan juga mencegah si PCB ini patah saat mencongkel. Nah, kali ini saya akan lepas dulu isolasi listriknya karena ada kabel juga yang tersangkut di sana itu untuk bagian sambung ke bagian PCB untuk input dari mesinnya. Jadi ini harus dilepas dulu agar PCB-nya juga bisa ikut terangkat atau lepas nantinya. Yap, PCB-nya udah mulai terangkat. Nah, bisa dilihat itu bagian bawah dari PCB-nya atau bagian bisa dilihat bagian atasnya lah. Setelah bagian tata letak komponen ya, bagian komponen yang stroke hole. Jadi itu baterainya kita lepas. Nah, itu tablet PCB-nya. Dan juga ada lem berupa double tap itu bagian PCB, bagian atas PCB itu. Nah, itu baterainya. Saya akan coba lepas baterainya dulu. Di bagian atas baterai itu ada double tape untuk ngelem ke PCB. Saya akan coba lepas, goyang-goyang, kita nggak bisa. Sepertinya di bagian bawah di baterai itu juga mereka kasih lem. Sekarang saya akan coba mencongkel bagian bawahnya dengan tusuk aja dengan opening tool dan baterainya lepas. Nah, benar seperti saya duga, itu bagian bawahnya ada lemnya. Ada lihat seperti warna putih, seperti itu lem silikon. Nah, ini komponen-komponennya udah berhasil kita bongkar. Dan ini bagian mesinnya. Jadi kita akan bedah mesinnya pada video yang berikutnya. Silakan tonton video berikutnya. Terima kasih.